Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita kembali melanjutkan dari video sebelumnya. Jadi ini adalah part kedua yang kita membahas soal 10 poin bukti-bukti bahwa HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang pernah besar dulunya, pernah berjaya, dan kemudian beberapa aksi-aksi yang dia ikuti dan kemudian sampai pada akhirnya dibubarkan. Dan beberapa waktu yang lalu sempat muncul di beberapa aksi, termasuk di persoalan Bela Rempang. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas dari poin 1 sampai poin 4 bukti kesalahan berpikir. Ya, mungkin saya bisa mengatakan bahwa bukti kesesatan Hizbut Tahrir. Di sini saya hanya melanjutkan, jadi ini part kedua sahabat-sahabat sekalian. Saya akan melanjutkan dari poin ke-5 sampai poin 10. Jadi silakan disimak saja, dan kemudian kita berusaha untuk mendiskusikan ini, untuk mengkaji ini. Poin ke-5 adalah dalam khilafah yang dibayangkan Hizbut Tahrir, kalaulah ada partai politik, maka partai politik itu haruslah berupa partai politik Islam. Kalaulah ada pemilu, pemilu tersebut hanya boleh diikuti umat Islam. Itu poin ke-5. Menurut mereka, mereka tidak menolak partai politik, asalkan partai politik itu berbau Islam. Ya, mungkin kalau untuk kategori-kategori hari ini adalah beberapa partai yang kemudian basicnya, backgroundnya itu adalah Islam. Cuman tidak enak lah kalau misalnya di video ini saya sebutkan partai-partai apa saja. Dan saya paham, saya ngerti sahabat-sahabat yang melihat ini, menonton ini pasti tahu lah partai-partai apa saja yang kemudian menggunakan label Islam. Dan mereka tidak menolak itu ternyata. Yang menurut referensi yang saya baca ini, mereka tidak menolak itu. Tapi harus berbau Islam. Jadi partai politik harus berbau Islam. Nah, kalaupun ada pemilu, maka pemilu itu hanya boleh diikuti oleh orang Islam. Gitu. Jadi yang non, baik itu saudara-saudara kita yang ada di Katolik, misalnya Hindu, Buddha, Konghucu, berarti mereka tidak boleh ikut. Itu poin ke-5. Poin ke-6, pemilu pada dasarnya hanyalah pilihan terakhir yang ideal dalam pola pemilihan pemimpin. Adalah pemilihan melalui keputusan organisasi semacam majelis alim ulama yang mempersatukan para ulama dan cerdik pandai. Dalam hal ini, setiap negara yang menjadi bagian dari khilafah, misalnya saja Indonesia, Malaysia, Brunei, Irak, dan seterusnya, akan mengajukan nama para calonnya yang akan ditetapkan semacam majelis sentral alim ulama di pusat khilafah. Jadi itu model sistem yang menjadi tawaran dari Hizbut Tahrir. Ini poin ke-6. Poin ke-7, Hizbut Tahrir tidak percaya pada parlemen yang mengendalikan khalifah dan pemerintah. Dalam konsep HT, begitu seorang pemimpin terpilih dan dibaiat, disumpah, seluruh rakyat dalam khilafah harus tunduk dan percaya padanya. Si pemimpin kemudian harus menjalankan kepemimpinan dengan senantiasa merujuk pada syariah. Ialah yang menunjuk para pembantunya, termasuk menunjuk pemimpin di setiap daerah yang menjadi bagian dari khilafah. Jadi konsepnya begitu dia modelnya. Dia tidak percaya persoalan parlemen dan lain sebagainya. Poin ke-8. Dalam konsep ini, seorang khalifah tidak memiliki batas waktu kepemimpinan. Jadi catat ya. Khalifah tidak memiliki batas waktu kepemimpinan, berarti masa jabatan. Dia harus diganti kalau wafat. Jadi kalau umurnya misalnya dia terpilih di umur 20 tahun, kemudian dia panjang umurnya sampai umur
80 sampai 90 tahun, jadi selama ini dia memimpin selama dia masih hidup. Gitu ya. Tidak lagi melandaskan kepemimpinannya pada syariah atau memimpin dengan cara yang zalim. Bila ia melanggar syariah, ia boleh ditumbangkan dengan kekerasan. Jadi ini konsepnya mirip-mirip lah dengan kalau kita paham misalnya kita tahu sedikit soal sejarah kekhalifahan di masa Khulafaur Rasyidin misalnya, ada beberapa peristiwa-peristiwa pemberontakan yang kemudian itu lahir dari tubuh Islam sendiri, di mana misalnya kondisi di masanya Umar bin Khattab, di masanya Utsman bin Affan, di masanya Ali bin Abi Thalib, kurang lebihnya begitu. Tapi saya tidak ingin berbicara soal sejarah Islam, saya takut salah, saya takut kepleset. Jadi biarlah sahabat-sahabat yang paham sendiri soal itu. Poin selanjutnya ini yang ke-9. Selama ia masih memimpin berdasarkan syariah, keputusan khalifah tidak boleh tidak dituruti, jadi berarti hitungannya wajib. Rakyat dan para alim ulama, kaum cerdik pandai, bisa saja memberi masukan. Namun keputusan terakhir di tangan khalifah. Mereka yang berani tidak taat akan dianggap sebagai melakukan pembangkangan, dan mereka yang membangkang bisa dihukum mati. Lumayan ngeri di poin 9 ini ya. Berarti modelnya itu lebih otoriter ketimbang di masanya Orba. Bayangan saya ya, lebih otoriter ketimbang di masanya Orba. Ke-10, HT anti keragaman hukum. Jadi garis bawahi ke-10 ini HT anti keragaman hukum. HT menganggap tidak perlu ada undang-undang. Oke, garis bawahi. Yang selama ini kita pedomani, yang selama ini kita ikuti, hukum negara itu berdasarkan dengan undang-undang. Setiap pelanggaran yang kemudian ranahnya hukum tentu menggunakan undang-undang itu sebagai backup. Tapi beda lagi dengan konsep HTI, mereka tidak perlu menggunakan undang-undang. Tidak perlu ada undang-undang yang dibuat oleh para wakil rakyat. Oke. Hizbut Tahrir percaya syariah saja sudah cukup. Jadi syariah saja sudah cukup. Namun bila memang ada kebutuhan untuk mengeluarkan peraturan, khalifah dan pembantu-pembantunya dapat saja membuat peraturan yang mengikat seluruh warga. Nah, baik, kita sudah sampai di poin terakhir, sahabat-sahabat sekalian. Ini bukan pandangan saya secara pribadi. Saya berusaha untuk mencari banyak referensi terkait persoalan HTI, dan mungkin juga di video-video selanjutnya saya akan bahas ini jika memang kalian suka dengan pembahasan seperti ini. Sekalipun Hizbut Tahrir sudah dibubarkan dari beberapa tahun yang lalu, tepatnya di 2017. Tapi rasa-rasanya persoalan ini tidak akan selesai, dan saya yakin sampai hari ini HTI masih ada. Sampai hari ini ya, ini keyakinan saya. Itu terbukti dari beberapa peristiwa, termasuk yang baru-baru ini terjadi, turunnya mereka membela Rempan dan sebagainya, kemudian bendera pusaka mereka itu muncul kembali. Dan saya yakin mereka sekalipun secara kelembagaan, organisasi mereka terlarang, organisasi mereka telah dibubarkan, tapi barisannya mereka di akar rumput, barisan mereka yang bergerak di bawah tanah, sampai hari ini masih ada dan solid. Inilah yang kemudian berusaha untuk bagaimana caranya kita semua dan semua kalangan harus mampu mengkantar kelompok-kelompok seperti ini. Kenapa? Mereka yang kemudian berusaha untuk merongrong bangsa kita. Mereka yang kemudian berusaha untuk mengganti konsep bernegara kita. Dan konsep persatuan ala HTI ini saya pikir tidak tepat dan tidak layak diterapkan di Indonesia yang kita paham sendiri bangsa kita bagaimana, masyarakat kita bagaimana. Kita sejauh ini bernegara adalah orang-orang yang paham keberagaman. Kita multikultur, kita banyak suku, banyak beragam budaya, bahasa dan lain sebagainya. Dan modelan seperti inilah yang kemudian akan memecah kita.
baik perpecahan antar agama, baik itu perpecahan persoalan banyak hal lah, dan dimulainya dengan gerakan-gerakan seperti ini. Karena orang-orang seperti ini mesti dan pasti adalah orang-orang yang intoleran. Itu ya. Ya 11-12 lah dengan LDII. Bedanya gerakan mereka jauh lebih masif. Gerakan mereka jauh lebih rapi. Kalau LDII masih mampu berkamuflase dengan bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan pemerintah dan lain sebagainya. Ini murni adalah orang yang selalu menentang konsep pemerintah, dan itu terang-terangan mereka lakukan. Gitu. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian penjelasan di video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya, dan ketika ini menarik untuk kita bahas, saya akan membuat kembali video yang akan membahas soal HTI. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.